Halo semuanya, selamat datang lagi di sesi bedah buku kita. Hari ini kita bakal ngelakuin sesuatu yang agak beda, tapi dijamin seru banget. Kita nggak cuma bakal ngomongin alur cerita atau karakter secara umum ya. Alih-alih gitu, kita mau bener-bener menginvestigasi anatomi dari halaman-halaman awal fisik novel thriller fenomenalnya Alex Michaelides, The Silent Patient. Kita bakal lihat gimana desain fisiknya, tata letaknya, sampai elemen visualnya itu sama sekali nggak ditaruh sembarangan. Semuanya tuh sengaja banget dirancang buat ngebangun panggung psikologis yang super mencekam, bahkan jauh sebelum ceritanya sendiri dimulai. Jadi siap-siap ya, karena kita bakal kupas buku ini lapis demi lapis. Oke, langsung aja kita mulai dari terjemahan judulnya. Coba deh perhatian perbandingan teks yang satu ini. Judul aslinya dalam bahasa Inggris kan The Silent Patient, yang kalau diterjemahin mentah-mentah artinya pasien bisu. Tapi buat edisi bahasa Indonesia, penerbitnya milih pakai subjudul pelukis bisu. Kelihatan kan bedanya? Mengubah makna dari seorang pasien jadi seorang pelukis, ini tuh benar-benar pergeseran yang halus, tapi langsung merubah cara pandang kita ke tokoh utamanya. Kita nggak lagi ngelihat dia cuma sebagai orang sakit yang pasif, tapi sebagai seorang seniman. Sosok yang aktif berkarya tapi secara sadar memilih buat diam. Ini seolah ngasih sinyal kuat kalau ada rahasia gelap yang sengaja dia sembunyiin di balik kanvasnya. Nah, ini bawa kita ke bagian pertama dari eksplorasi kita. Fasad, eksterior, alias sampul dan identitas buku. Coba perhatiin estetika sampulnya. Kontrasnya tuh tajam banget. Latar belakangnya punya tekstur kasar yang ngingetin kita sama kanvas kosong atau malah dinding sel rumah sakit jiwa yang dingin dan klinis. Tapi ketenangan kanvas itu tiba-tiba dirusak habis-habisan sama kata silent. Tulisannya dicoret kasar pakai warna merah darah, seakan-akan ditorehkan penuh amarah atau keputusasaan. Ini tuh semacam pernyataan visual yang luar biasa kuat. Bayangin, sebelum kita buka satu halaman pun, buku ini udah teriak ke kita kalau keheningan di dalamnya tuh sama sekali bukan kedamaian, tapi justru hasil dari sebuah tragedi berdarah. Lanjut ke lapis kedua dari buku ini, realitas hukum yang keras atau ancaman pidana hak cipta. Bayangin deh, kalian baru aja buka buku thriller buat santai, sebelum masuk ke dunia fiksinya, kalian langsung ditampar sama dinding peringatan hukum yang tebal. Di sini kita langsung disuguhin kutipan Undang-Undang Hak Cipta Indonesia yang panjang dan super kaku. Terus pertanyaannya, kenapa sih ditaruh di awal banget? Penempatan peringatan formal yang ngancam ini sebenarnya berfungsi kayak semacam interupsi realitas. Teks ini maksa kita buat serius, bikin kita otomatis menegakkan duduk, dan sadar penuh kalau kita lagi megang karya yang dilindungi ketat sama hukum negara. Dan ini dengan cerdasnya menggambarkan gimana bahayanya resiko pembajakan di dunia nyata. Kalau kita bedah rincian hukumannya, kalian bisa lihat ada eskalasi ancaman yang nyata banget. Dari yang awalnya ancaman maksimal 1 tahun penjara dengan denda 100 juta rupiah, angkanya tiba-tiba meroket drastis kalau ada niat eksploitasi komersial. Nggak main-main, ancamannya bisa sampai 10 tahun penjara. Penataan ancaman ini tuh benar-benar terstruktur dan metodis banget. Poin yang paling bikin merinding sebenarnya ada di angka maksimalnya, 4 miliar rupiah. Menaruh ancaman denda komersial segede ini di halaman-halaman awal tuh secara nggak sadar langsung membumikan psikologis kita sebagai pembaca. Jadi, jauh sebelum kita berhadapan sama ancaman pembunuhan atau teka-teki mental di dalam ceritanya, kita udah diteror duluan sama ancaman finansial di dunia nyata. Ini sukses banget ngebangun suasana hati kita jadi lebih waspada dan sedikit tegang. Sekarang, kita masuk ke bagian ketiga. Psike yang terfragmentasi atau misteri teks yang terpecah. Di sini, kita mulai lihat gimana atmosfer cerita makin dibangun lewat desain tata letak. Alih-alih ngasih kita paragraf pembuka yang normal, kita malah disuguhin halaman-halaman yang super aneh dan membingungkan. Ada huruf-huruf yang terisolasi, melayang gitu aja di tengah ruang putih yang luas. Ada potongan teks runiolog di satu sisi, dan serpihan huruf A yang ukurannya nggak proporsional di sisi lain. Tata letak kayak gini jelas bukan salah cetak ya. Ini adalah cerminan cerdas dari pikiran sang protagonis yang udah hancur, terpecah belah, dan pada akhirnya terdiam membisu. Masuk ke halaman-halaman berikutnya, pecahannya malah makin menjadi-jadi. Coba lihat klaster teks aneh macam aistis denga atau huruf N besar yang ditemenin huruf-huruf kecil yang kepotong ini. Isolasi visual yang ekstrim ini mau nggak mau maksa otak kita buat nyari makna di tengah lautan ruang kosong putih itu. Otak kita secara natural pasti berusaha nyusun teka-teki yang berserakan ini. Jujur aja, ini tuh teknik yang brilian banget buat nyiptain atmosfer yang tegang dan agak menakutkan. Kita sebagai pembaca dibuat ngerasa kalau ada sesuatu yang salah dan patah secara fundamental, bahkan sebelum kita benar-benar kenalan sama karakternya. Dan akhirnya kita sampai di bagian keempat, sekaligus puncaknya. Klimaks psikologis dan teori rahasia Sigmund Freud. Setelah dari tadi diputar-putar di halaman putih yang kosong,
tiba-tiba kita dikejutkan sama transisi yang super tajam ini. Halamannya mendadak berubah jadi hitam pekat. Ini adalah halaman judul untuk bagian 1. Perubahan warna ini rasanya kayak ada yang tiba-tiba matiin lampu di ruangan kita. Terus, di tengah kegelapan itu, muncul sebuah kutipan yang membawa kontradiksi luar biasa besar terhadap seluruh konsep kebisuan yang udah dibangun dari awal. Kutipan ini tuh kuat banget, mari kita resapi bareng-bareng ya. Dia yang mampu melihat dan mendengar pasti yakin, tak ada manusia yang sanggup berrahasia. Bila bibirnya diam, jemarinya mengoceh, pengkhianatan menguap dari setiap porinya. Kutipan yang diambil dari psikoanalisis Sigmund Freud ini secara belak-belakan menegaskan satu keyakinan mutlak, di dunia ini gak ada satupun manusia yang benar-benar bisa nyimpen rahasia. Entah itu kebenaran atau pengkhianatan, semuanya pasti bakal nemuin cara buat bocor dan terekspos, walaupun mulut orang itu udah terkunci rapat selamanya. Nah, ini ngebawa kita ke sebuah kesimpulan yang jujur aja lumayan bikin merinding. Kutipan Freud tadi langsung menantang premis utama buku ini dan ninggalin kita sama satu pertanyaan besar. Kalau emang diam total itu suatu hal yang mustahil, terus gimana caranya sang pelukis bisu ini berhasil ngelabuin semua orang? Kalau kita tahu setiap gerakan tangannya saat melukis, atau bahkan keringet di pori-porinya aja bisa ngebocorin kebenaran, berarti tugas kita sekarang bukan cuma sekedar baca. Kita harus observasi ekstra teliti. Apa sih yang sebenarnya lagi dia komunikasikan tanpa ngomong satu kata pun? Ini benar-benar desain pembuka yang jenius abis. Oke, sekian dulu sesi bedah buku kita kali ini. Terima kasih udah ngikutin eksplorasi mendetail ini, dan sampai jumpa di analisis kita selanjutnya.